hormat pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, pimpinan DPRD Kabupaten Seram bagian Timur, pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tengah, pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, dan pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru. Tanggal 28 Januari 2016, Komite 1 melalui Kesekjenan telah menerima surat yang surat ini dikirim oleh pemerintah Provinsi Maluku melalui Sekretariat Daerah, ya, ditujukan kepada Komite 1. Ini berkaitan dengan aspirasi masyarakat di daerah atas usulan 5 daerah calon DOB. Saya ingin sebutkan satu persatu, yaitu pertama daerah calon DOB atau Kabupaten Pulau Terselatan, Kepulauan Terselatan. 2 calon DOB Kabupaten Gorom Wakate Provinsi Maluku. Kemudian calon DOB Kabupaten Seram Utara, calon DOB Kabupaten Kei Besar, dan calon DOB Kabupaten Aru. Saya sangat kasihi Pak Nono Sampono. Beliau ini sudah sampai di daerah saya, Pak Wakil Ketua. Yang saya hormati Pak Sekda bersama Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku dan anggota Komisi 1 Komisi A, Bapak Ibu, Bapak-bapak, para bupati, penjabat bupati, dan undangan lainnya. Saya Barnabas Orno, dipanggil Abbas Pak. Abbas Orno, Bupati Maluku Barat Daya. Sudah terpilih lagi. Amin. Tadi baru penetapan KPUD. Yang pertama, ini bukan koreksi ya, tapi saya sarankan buat Pak Sekda Provinsi. Nanti besok itu kami para bupati se-Maluku itu diundang untuk menghadiri rapat dengan Menteri SDM, dan ini penting karena soal Blok Marcella. Kalau bicara soal Blok Marcella, saya dengan Pak Dharma ini pasti agak sedikit beda-beda tipis, karena kemarin saya hentikan itu presentasi dari SDM Migas Impact. Saya bilang Anda berhenti presentasi, saya tersinggung loh. Anda caplok nama saya Marcella itu dari Maluku Barat Daya, tapi Anda tidak bangun Maluku Barat Daya, Anda semuanya bawa ke Maluku Tenggara Barat. Dan kemarin saya klaim bahwa ya ini ya. Saya lanjut, Pak Sekda. Jadi saya harapkan kalau bisa menghitung agenda-agenda ini, dan kenapa ini tidak diundang saja Bapak-bapak DPD RI, kita pertemuan saja di Ambon. Capek banget. Saya Pak terbang ke Saum Laki dulu, MTB, kemudian datang di Ambon, dan tadi malam jam 1 malam saya tiba di sini. Capek sekali. Kami di ujung timur Indonesia, makanya Maluku itu segera dimekarkan lagi, tambah 2 provinsi itu. Iya, Bapak dan Ibu, karena saya di basis, kami para bupati ada di basis. Kami sama sekali tidak mendaulati kewenangan pemerintah provinsi, DPRD provinsi. Tapi bicara pemekaran calon Kabupaten Terselatan, menurut saya dan rakyat Maluku Barat Daya itu harga mati. Itu yang pertama dulu. Dan itu bukan perjuangan semata-mata masyarakat calon Kabupaten Kepulauan Terselatan, tapi itu perjuangan pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Maluku Barat Daya. Hari ini ada beberapa perubahan dokumen. Tadi tentang keputusan bupati. Ternyata keputusan bupati dan keputusan DPRD waktu itu kami langsung bypass, karena ada pepatah tua, dia bilang cerdik seperti ular, yang penting tulus seperti merpati. Kan tidak merugikan rakyat kan? Yang penting kita bypass untuk bisa rakyat ini dapat manfaat. Karena republik ini terlalu panjang, terlalu besar. Jadi Bapak, waktu itu kami memutuskan untuk ibu kota itu di Wonreli, di Kisar. Ternyata waktu itu kami tidak lupa bahwa sebenarnya ada peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 33 2015 tentang rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di Provinsi Maluku, yang tentunya didasarkan pada undang-undang lainnya. Ternyata di situ itu di mapping, sudah ada mapping di situ. Misalnya di Maluku Barat Daya itu kawasan terselatan itu Kisar Romang Wetar yang saat ini mau dimekarkan ini, ternyata itu pusat pemerintahannya itu ditetapkan di Ilwaki, di Wetar. Karena di Wetar itu ada program kegiatan nasional. Kemudian Wetar itu sudah dianggarkan ratusan miliar untuk akan dibangun.
Nah, andaikan DOB ini, persiapan ini jadikan 3 tahun persiapan, berarti suka tidak suka kan harus APBD kabupaten ikut serta. Sementara Kabupaten Maluku Barat Daya yang beribu kota di Tiakur itu baru 8 tahun, 7 tahun, dan baru dibangun lebih kurang 2 tahun lebih, mau masuk 3 tahun. Kalau itu terlibat APBD, maka saya hands up. Saya pasti menyerah karena akan semua jadi proyek macet. Saya harus jujur mengatakan ini. Bapak-bapak di pusat, artinya yang tidak langsung ada dengan rakyat pasti dengar dari jauh. Tapi saya bersama rakyat saya merasakan getaran-getaran nadi soal itu, Bapak. Nah, andaikan itu di Wetar, maka kita tidak usah repot-repot dengan APBD lagi. APBD sudah ringan untuk kita bikin yang lain. APBD, APBN lah yang bangun itu. Kemudian nanti tahun ini kalau tidak ada hambatan, Menteri Perhubungan Republik Indonesia akan menetapkan lokasi lapangan terbang Wetar itu 2.500 meter. Jadi tadi saya sudah kasih masuk perubahan keputusan Bupati Maluku Barat Daya tentang perubahan keputusan Bupati Maluku Barat Daya yang sebelumnya yang poin khusus kabupaten. Tapi tentunya ini tidak serta-merta, pasti ada kajian-kajian, baik untuk Wetar maupun baik untuk Kisar. Itu yang pertama dulu. Kemudian yang ketiga, kalau pemerintah Indonesia mengatakan bahwa berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia, itu Maluku Barat Daya dan kemudian Maluku Tenggara Barat. Kalau Maluku Tenggara Barat itu dengan Australia, tapi Maluku Barat Daya dengan Timor Leste dan itu dengan Australia. Kalau saya naik kapal cepat ke Ambon itu 12 jam, Pak. Tapi andaikan saya naik kapal cepat ke Australia itu 8 jam. Kemudian ke Timor Leste itu dekat, dan kami ini ada 2 budaya yang mengikat kami. Di darah saya ini mengalir darah Timur dan mengalir darah Luang. Jadi saya ke Timor Leste kemarin, saya bawa 26 orang untuk menjejaki bersama Bupati Alor untuk membuka hubungan Timor Leste dan MBD, dikoordinir oleh Kemenko Polhukam. Saya pikir dengan 26 orang yang punya paspor cuma saya, yang lain tidak ada paspor, Pak. Saya bilang masuk aja. Ternyata setelah dengar dari Maluku Barat Daya bilang ini saudara kita. Makanya di sana, Pak, saya biasa bilang kita takut Singapura itu dari sisi ekonomi. Tapi dari sisi geopolitik, kita takut Timor Leste. Kita mestinya di MBD itu, kita takut 2 wilayah itu dari sisi militer, bukan saja ekonomi. Di mana-mana saya bilang, jangan sampai ini kita bangun dia, Gemerlapan, Garuda di dadaku kan, perut di sana, karena dulu, itu kambing, babi, yang itu mahal di sana, Pak. Saya ke sana itu rakyat saya bawa kambing, babi, kerbau, saya bilang buat polisi sana, inilah demi rakyat. Mereka juga, karena kita ke Kupang untuk berobat, ke rumah sakit kita lewat Dili, Pak. Nyawa kan tidak dibeli. Apakah hanya nyawa? Tentara harus tembak mati rakyat saya. Makanya segera buka itu hubungan batas laut supaya ada kehadiran negara di situ. Tolong DPRD RI catat ini, Pak. Nah, kalau pemerintah Indonesia mengatakan bahwa berbatasan dengan Timor Leste dan Australia itu Maluku Barat Daya. Kalau pemerintah provinsi juga mengatakan bahwa berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia itu juga Maluku Barat Daya. Tapi saya khawatir mengeksploitir berbagai perencanaan program atas nama wilayah perbatasan, tapi kami tidak dapat apa-apa. Di Lemhanas saya bilang mestinya kami orang Maluku mengklaim republik ini bahwa ini milik kami. Waktu itu Gubernur Lemhanas katakan buat saya, Pak Bupati alasan apa? Saya bilang Indonesia tanah air beta. Dialek beta itu hanya dari Maluku. Cuman, ya, bahkan di sana dia bilang pusaka abadi nan jaya. Maluku bukan terasnya republik. Maluku itu fondasinya republik. Jadi Bapak dan Ibu, Bapak-bapak, kami di Maluku itu 2 triliun lebih kurang APBD-nya. Ini bisa bikin apa di 11 kabupaten kota di Maluku? Jadi lewat kesempatan ini, Pak Nono terima kasih banyak. Pak Nono, saya minta Pak Ketua Komite satu saat, Bapak kalau cuma di Jakarta ini belum Indonesia, Pak. Indonesia ini bukan Jawa saja, bukan Ambon saja, dan bukan Irian saja. Tapi Indonesia ini seluruh yang ada di Nusantara ini. Pak Nono sudah tiba di sana. Pak Komarudin sudah tiba di sana. Saya bawa Pak Nono menyusuri laut. Saya bilang, Pak Nono, ini mestinya jadi provinsi kepulauan. Karena uang Maluku juga tak ada dari pusat. Air mancur karena belum ditetapkan provinsi kepulauan. Mekarkan saja Maluku Tenggara Raya dan Maluku Barat Daya. Mekarkan jadi satu provinsi. Dan untuk Maluku Barat Daya, saya perkenalkan Ketua
Ketua DPD Golkar, anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, dan beliau ini juga dari anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya. Kami sudah menganggarkan 250 juta untuk mendeklarasi Provinsi Maluku Barat Daya di Ambon dengan alasan khusus, yaitu wilayah perbatasan. Karena ternyata nyambung di pasal 6 dan 7, ternyata soal kita jaga NKRI ini, kita jaga di pinggiran sana. Di sana rakyat saya larang untuk tidak boleh tulis di tanjung-tanjung dan bukit-bukit bahwa Hollywood. Karena nanti jiwa raganya itu dia sudah membanggakan negara lain karena terlalu dekat dengan Timur dan Australia. Saya bilang jangan tulis di situ Hollywood. Jangan tulis di situ Hollywood. Nah, kami meminta ini dibakarkan dengan alasan khusus. Satu, Kabupaten Maluku Barat Daya sudah jadi kabupaten, Pak Sekda, tolong ini didorong Pak, demi kemaslahatan rakyat Maluku. Toh, di sana juga, di kabupaten saya juga, saya sudah larang, tidak boleh program 2 anak itu cukup. Berbiak-biaklah kamu saja memenuhi bumi ini. Ternyata benar Pak, ternyata benar. Saya bilang buat Pak Gubernur Maluku, waktu Musrembang saya bilang Pak Gubernur stop dengan 2 anak cukup. Maluku tidak akan dibangun. Kenapa Kupang dibangun? Karena masyarakatnya banyak. Kita cuma 6 kursi. Tidak mungkin. Tidak ada politisi yang mau datang di pemilih kurus Pak. Tidak ada. Karena pasar itu, penduduk itu pasar. Jadi di sana program BKKBN, saya bilang kepala BKKBN, kamu coba-coba itu saya copot jabatan kamu. Toh, ini politik pemerintahan demi rakyat. Toh, jadi Bapak, 2 alasan khusus, yaitu wilayah perbatasan. Kalau mau jaga Indonesia, memang harus posnya ada di Maluku Barat Daya. Suka tidak suka, orang Australia dan orang Timor Leste datang di Indonesia, masuk lewat sana. Itu berandanya. Toh, itu berandanya. Dan deklarasi itu akan dipimpin oleh saya bersama seluruh anggota DPRD dan seluruh pegawai negeri sipil. Kami akan pakai seluruh ornamen jabatan kami. 2 kelompok besar akan datang ke Pak. Saya sudah lapor buat Pak Said. 1 kelompok besar datang di Pak Gubernur, 1 kelompok besar ke DPRD. Kapan kasih keluar rekomendasinya? Oh, demi Maluku juga, Maluku Barat Daya. Iya kan? Maluku Barat Daya. Dan kemarin setelah Maluku Utara. Ya, setelah Maluku Utara. Kemarin saudara-saudara saya dari Maluku Tenggara Raya, calon provinsi Tenggara Raya, dipimpin oleh Pak Nardi Refra, ke sana kebetulan Pak Komarudin juga ada di sana. Saya bilang embrio pemekaran provinsi Maluku Tenggara Raya itu adalah deklarasi Laringangas. Saya salah satu deklaratornya. Tapi hari ini demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Maluku seluruhnya yang ada di Tenggara dan yang ada di Selatan Daya, kita sepakat untuk tidak bersepakat. Maluku Barat Daya tidak masuk proposal rencana pemekaran Tenggara Raya. Tolong ini saya sudah bilang Pak Dono, tolong kawal ini. Maluku Barat Daya sendiri. Dan kita sudah bersepakat dengan Badan Perjuangan Maluku Tenggara, kita akan deklarasi sama-sama di Ambon. Deklarasi Maluku Tenggara Raya dan Maluku Barat Daya, dan DPRD dan rakyat Maluku Barat Daya sudah mensupport ini. Jadi Bapak tolong sebentar lagi atau besok saya akan kasih masuk surat. Saya minta, kan ada masih moratorium Pak. Ini kan ada moratorium pemerintah. Tapi saya mohon inisiatif DPD dan DPD RI untuk segera memekarkan 13 DOB ini. Tadi saya dengar bahwa prioritas, tidak ada prioritas dan tidak ada tidak prioritas Pak. 13 ini semua prioritas, harus dimekarkan. 13 ini prioritas. Dan saya minta seluruh bupati yang ada di Maluku dan seluruh tim yang ada, kita bersatu untuk harus memperjuangkan ini, termasuk Banda. Kita harus bersatu. Kita yang memekarkan Indonesia, yang Ambon, yang tapi sekarang kita gelap gulita di sana. Saya bilang buat Pak Nono, lihat di sebelah sana terang benderang, baru dimekarkan lagi. Waktu Lemhanas saya paling cemburu Pak. Kita lagi hiruk pikuk, saudara-saudara kita dari Irian dia tidur Pak. Dia ngorok persis dari sesi pertanyaan, dia cukup dalam keadaan tidur dan angkat tangan. Papua, langsung arahnya ke sana. Saya bilang loh, ini luar biasa sekali. Ternyata kan Papua keras-keras, gimana juga kita harus keras-keras. Baru ini bisa diperhatikan, kalau nggak bisa nih. Jadi Bapak, saya minta 13 daerah otonom ditambah dengan Tanimbar Utara. Betul, saya waktu itu masih pegawai Pak. Sebelum saya jadi Bupati Maluku Barat Daya, yang sekarang masuk periode kedua, saya wakil Bupati Maluku Tenggara Barat. Tapi waktu itu saya masih pegawai. Itu sudah sejak Pak 2003.
Pak SJ Oratmangun, Bupati Maluku Tenggara Barat pertama yang bapak kandungnya Pak Darmo Oratmangun, itu sudah disetujui bersama DPRD. Cuma bupati sekarang bagaimana Pak? Ya kalau itu saya tidak, rumah tangga masing-masing. Saya tanya Pak. Jadi Pak Sekda besok Bapak, saya harus pulang besok sore karena ini soal Blok Marcella Bapak Sekda. Saya tidak ikut sampai ke Depdagri karena ini bicara, kalau enggak ini minta maaf Pak Darma ya, ini orang MTB ambil semua nanti di Blok Marcella. Yang harus saya. Jadi saya harus pulang besok. Malam ini terpaksa saya baru dengar dari Pak Andre Bupati Maluku Tenggara. Jadi Bapak ada dua hal itu tadi, ada perubahan bupati jadi nanti tinggal dari pusat atau instansi kementerian yang berkompeten tinggal menilai Wetar apa kisah. Karena rakyat Wetar juga menyurat mengkomplain, kenapa tidak dimasukkan Wetar? Oh ya sudahlah, saya masukkan. Ada perubahan ini. Kemudian yang kedua, sebagai informasi dan bakal kami akan perjuangkan yaitu Provinsi Maluku Barat Daya dengan dua kabupaten satu kota, yaitu Kabupaten Maluku Barat Daya yang sekarang, kemudian Kabupaten Kepulauan Selatan dan Kota Madya Tiapur. Kota Madya, walaupun memang dia. Jadi saya mau bilang Pak, jangan alasan bahwa wah ini belum berkembang, ini kita bicara ke depan, bukan kita bicara hari ini. Toh, kita bicara ke depan. Toh, nah, kita bicara ke depan. Jadi alasan khusus itu, ini yang dapat saya sampaikan karena kalau ini tidak diikuti, didorong oleh DPD RI dan DPR RI, kami orang Maluku akan tertinggal di negeri sendiri. Kami orang Maluku akan tertinggal di negeri sendiri. Saya kira Pak Andre juga kakak saya ini bilang cukup ya sudah biar beliau dapat kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan shalom untuk kita semua. Untuk sedikit melengkapi yang disampaikan oleh Ketua. Masih ada Pak, masih ada Pak. Oh, dari Pak Bupati sendiri ya? Oh iya. Dari Selatan. Ini ada dua dokumen. Yang satu ini